Swastiastu. Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Baik, Ibu Kinerja yang saya hormati, selaku pendamping juga penguji untuk kegiatan rencana tahunan ini. Namun hari ini sesuai dengan jadwal bahwa untuk 17 peserta didik akan melaksanakan ujian laporannya hari ini yang telah melakukan PKL di hotel dan sudah membuat atau menyusun laporan hasil PKL-nya, dan setelah dilakukan pemeriksaan laporan kalian semua oleh pendamping maupun oleh ketua program, dan setelah disahkan atau ditandatangani oleh ketua program, oleh pembimbing, juga oleh pihak industri, dan diketahui oleh kepala sekolah, maka laporan kalian dapat diterima dan akan diuji melalui ujian laporan hari ini. Karena itu sebelum kita mulai ujian laporan, saya minta nanti file PPT atau PowerPoint yang sudah Anda buat, kalau ada laptop masing-masing silahkan nanti gunakan laptop itu untuk melakukan presentasi. Tapi kalau tidak, nanti file PPT-nya bisa di-sharekan ke saya di laptop ini supaya nanti Anda bisa presentasi menggunakan laptop ini. Bagaimana? Sudah siap? Semangat ya? Oke. Jadi nanti di sini saya selaku penguji, penguji 1 maupun penguji 2, Ibu Sedis akan menguji hasil presentasi laporan semuanya. Kita bagi per industri saja ya. Nanti yang pertama itu dari Hotel Ayana ya. Nanti dari Ayana, setelah itu lanjut ke Sudamala. Dari Sudamala terus ke Bintang Flores, baru Escape. Escape, setelah dari Escape baru ke Local Collection. Jadi mungkin itu saja informasi awal untuk kegiatan laporan kita hari ini. Nanti untuk yang akan presentasi nanti silahkan mengambil tempat di bagian sini, nanti kami perbuatan akan menghapus video yang mana. Oke. Dan mengawali kegiatan ujian laporan kita pagi ini, kita berdoa dulu ya. Saya minta kita doa ya. Untuk melaksanakan ujian laporan ini. Kami mohon kepada Tuhan Yesus, laksanakanlah segala aktivitas kami pada hari ini. Nama pada puji hingga sepanjang masa. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami, Bapak Masih Musdiama Estepa, selaku penguji yang kami hormati, Ibu Prasidistrum ini, selaku pembimbing dan penguji kami yang kami hormati. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi, salam sejahtera untuk semuanya. Pada hari ini kami akan menjelaskan atau membahas tentang hasil praktek kami selama 6 bulan di Ayana. Pertama itu adalah laporan praktek kerja lapangan di Ayana Bench Cubit. Adapun waktu dan tempat pelaksanaan PKL yang kami laksanakan praktek kerja lapangan di Ayana Bench Cubit selama kurang lebih 6 bulan. Dan tepatnya dimulai pada tanggal 31 Januari sampai 31 Juli 2024 di Departemen Food and Beverage.
Adapun fasilitas hotel bagi sedikit. Sebelum masuk ke fasilitas, pertama-tama kami akan menjelaskan sedikit tentang sejarah singkat dari hotel tersebut. Kepada teman saya Elan akan mempersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Hotel Ayana dibangun pada tanggal 15 September 2018 di bawah manajemen perusahaan PT Prima Pratama Citra dan 13 suite dan 192 kamar premium yang terletak di tepi pantai Labuan Bajo. Hotel Ayana juga merupakan salah satu hotel bintang 5 pertama di Labuan Bajo. Terinspirasi oleh gaya hidup resto santai Ayana dengan ruang tamu yang menyatu secara harmonis dengan alam. Setiap kamar kontemporer memiliki pandangan laut yang sempurna dengan jendela besar untuk menangkap matahari terbenam di balik laut busan yang khas. Yang pertama saya akan menjelaskan fasilitas kamar. Jadi Hotel Ayana memiliki 3 tipe kamar, yaitu 1 full ocean suite room, 2 deluxe full ocean view room, dan yang ketiga full ocean view room. Dan Hotel Ayana juga memiliki 4 meeting rooms. Yang pertama, Fukusan function room, alur ballroom, kanawa room, dan kelor room. Yang ketiga, booths. Ayana memiliki 4 booths, yaitu Ayana Laku Dia, Ayana Laku Sae, Ayana Laku Taka, dan Ayana Laku Lelo. Yang keempat yaitu restoran dan bar. Yang pertama, Ayana memiliki Onsen. Onsen merupakan restoran Jepang. Yang kedua, Rinca Restoran. Rinca Restoran ini merupakan restoran internasional di mana makanan semua ada di Rinca Restoran ini. Dan yang ketiga, Bisik Restoran. Bisik Restoran ini merupakan bisik yang di dalamnya hanya ada seafood. Dan seafood tersebut dibakar, tidak dibuat seperti lainnya, hanya dibakar saja. Dan yang keempat ada Mesa Lounge dan bar. Yang kelima ada Union Bar, yang keenam ada Naga Bar, dan yang ketujuh Purban. Slide kelima ini saya akan menjelaskan sistematik kerja saya. Yang pertama, di room dining. Saya melaksanakan PKL di room dining dimulai pada tanggal 31 Januari sampai 31 Maret dengan shiftnya jam 7 sampai jam 4. Jadi di Ayana yaitu tidak membedakan anak training maupun staff. Jadi kerjanya yaitu 8 jam, bisa juga dengan free overtime. Dan yang ketiga, Rinca Restoran dimulai pada tanggal 1 April sampai 1 Mei, yaitu saya itu ikut breakfast dimulai dari jam 5 sampai jam 3. Bisa juga free time, bisa sampai jam 5 sore. Yang keempat, Bisik Restoran. Bisik Restoran ini dibuka jam 5 sore sampai jam 12 malam. Dan yang keempat, dapur saya dipercayakan oleh tim FB Manager untuk menjadi dancer di Laku Sai Booth ini. Saya mengikuti Laku Sai Booth ini ketika ada jadwal kapal. Saya bekerja di Laku Sai Booth ini hanya sebagai dancer dan server. Baik, itu bagian dari teman saya. Sekarang saya akan menjelaskan bagian dari kerja saya. Yang pertama, pada saat praktek di Ayana kemarin saya mengambil di Departemen Food and Beverage. Adapun sistematika kerja yang saya kerjakan selama praktek, yang pertama saya mengambil di bagian unit bar sama rute bar. Unit bar sama rute bar itu satu departemen, tetapi dibagi dalam outlet. Yang pertama saya mengambil di unit rute bar, terhitung dari tanggal 31 Januari sampai 31 Maret. Yang kedua adalah Bisik Restoran. Bisik Restoran saya mulai di praktek di Bisik Restoran mulai terhitung dari tanggal 1 April sampai 31 Mei dan shift sore karena Bisik Restoran dibuka dari jam 5 sampai setengah 12 ke atas. Yang terakhir ada Rinca Restoran. Rinca Restoran terhitung dari tanggal 1 Juni sampai 31 Juli, yaitu saya melaksanakan prakteknya dengan shift pagi, yaitu dari jam 5 sampai jam 2. Yang berikut adalah uraian tugas. Karena saya sering silakan. Yang pertama, ini. Seperti yang teman lihat, ini adalah tugas saya, yaitu checklist amenities. Checklist amenities yang dimaksud adalah karena room D ini yaitu bertugas untuk menyiap amenities seperti buah-buahan dan minibar di
kamar. Jadi tugas di room ini selama saya di room ini yaitu checklist amenitif, hantar amenitis, dan deliver orderan. Karena ketika tamu memesan makanan, mereka tidak mau makan di restoran, otomatis mereka telepon lewat room dining. Yang berikutnya ada sweeping area, yaitu sweeping area yang dimaksud adalah ketika tamu sudah selesai makan, contohnya mereka itu tidak telepon room dining untuk mengambil kembali piring yang kotor, mereka bisa saja menyimpan piring itu tersebut di luar kamar. Jadi tim room dining harus sweeping satu kali atau 2 kali dalam 1 hari. Jadi dinamakan sweeping area. Dan yang berikutnya itu prepare napkin dan cutleries. Prepare napkin dan cutleries ini itu digunakan ketika hantar amenities. Yang kedua, rinca restoran. Rinca restoran saya mengambil breakfast. Saya dipercayakan untuk mengambil breakfast. Dan ada pun tugas yang saya kerjakan yaitu dusting table, setup table, reflectioner, escort tamu table, mulai tamu, closing, dan prepare lunch. Baik, ini adalah uraian tugas saya yang saya lakukan selama praktik di Island University Beach. Yang pertama adalah di unit pertobas. Adapun tahap awal yang saya lakukan yaitu membuka pintu dan membuka semua cover sofa, siapkan lilin dalam bowl yang kecil yang bersih, bunga dan sedikit air, siapkan menu, air snack bar, diversity, folding tisu dan printer di sekretaris dan display. Yang kedua adalah mesa bar. Adapun tahap awalnya yaitu ambil kunci hostess bag di security, ambil HP di lantai 10, bersihkan dan rapikan meja, kursi, bangkat di sekitar area mesa, ambil snack bar dan cookies di pastry dan di full kitchen, buka pintu dan payung di mesa, siapkan tray, ashtray, setup tempat mesa diri, setup infus butter, nyalakan spas printer dan perhatikan kertas roll printer atau edisi, setup menu dan afternoon tea, dan folding tisu dan napkin, dan siapkan display sama di sekretaris dengan cara membantu menarik kursi mereka. Yang berikut adalah set introduce, yaitu memperkenalkan diri kita kepada tamu sebelum kita melakukan taking order dan lain-lainnya, supaya tamu bisa lebih akrab dengan kita dan saling sapa menyapa. Yang berikut adalah taking the guest order. Ketika sudah memperkenalkan diri kita kepada tamu, yang berikut adalah kita memberikan menu dan memberikan kesempatan kepada tamu untuk melihat-lihat menunya. Kemudian mereka akan memesan makanan, itu kita clear up semua apa-apa saja yang sudah mereka makan dan kita clear up semuanya. Yang berikut adalah pressing guest check. Maksud pressing guest check adalah mencek kembali segala bill yang tamu. Dan sebelum memberikan bill kepada tamu, usahakan kita sebagai server terlebih dahulu harus memastikan segala peralatan dan kebutuhan yang kita perlukan untuk memberikan bill tersebut kepada tamu. Dalam pocket, itu siapkan dinner plate, dinner cutleries, butter glass, dan coaster. Yang berikut siapkan placemat, centerpiece, lily bowl, table, number, roll tray, ashtray. Yaitu bersihkan meja khusus, meja dan kursi, setup placemat, napkin, cutleries, centerpiece, lily bowl, table number. Nyalakan pas printer dan perhatikan kertas roll atau printer atau edisi. Nyalakan lilin jam 4:30. Tahap terakhir adalah membersihkan meja, memberikan bill kepada tamu dan ucapkan selamat datang. Dan yang berikut adalah permasalahan yang dihadapi. Kepada teman saya Ella, saya mempersilakan. Ada pun masalah yang sering sekali kami hadapi, yaitu pertama sering terjadinya void minuman. Void minuman yang dimaksud adalah ketika server memesan 2 kali minuman yang diorder oleh tamu. Karena itu akan menjadikan komplain karena di sistem otomatis akan keluar semua minuman yang mereka order. Jadi yang berikut speaking yang kurang. Speaking yang kurang ini saya rasa tidak hanya di kami saja. Pasti semua anak PKI merasa speakingnya kurang. Yaitu kesimpulan, selama praktek kerja lapangan di Ayana Komodo Venture Unit, banyak hal baru yang perlu didapatkan, baik dari segi wawasan. Dengan adanya praktek kerja lapangan ini, penulis dituntut untuk mempunyai sikap mandiri dan mampu bergaul serta bekerjasama dari masyarakat atau instansi. Namun ada pun juga perbedaan dari segi teori di bangku sekolah dan di lapangan.
beda dengan di hotel. Yang kedua, bagi server tidak menyatakan alergi, tidak adanya interaksi nyata mengenai tagihan makanan, dan tidak memiliki sistem pemesanan makanan. Dan edisi menggunakan edisi. Di sekolah tidak menggunakan edisi, sedangkan di hotel bisa menggunakan edisi. Jadi kami mengetahui bagaimana cara menggunakan mesin edisi. Yang berikut, menulis pesanan makanan dan minuman ke dalam sistem. Memang di sini kemarin pada waktu praktek dari Ibu Sinta, prakteknya masih kami menulis makanan dan menulis minuman yang diorder oleh tamu, kami mesti membaca order tamu. Tetapi bedanya, ketika di hotel sesudah tamu memesan makanan, kita bisa masukkan di dalam sistem supaya pemesanan tersebut keluar di ledger. Dan yang berikut adalah closing bill. Closing bill ini tidak dipercayakan untuk anak training, takut terjadi kesalahan, maka closing bill tersebut hanya ditugaskan kepada staf hotel. Baik, yang berikut yaitu slide saran, saya berikan kepada Ken. Baik, mohon maaf untuk sarannya kami tidak tambahkan ke dalam slide kami. Saya akan jelaskan secara pribadi. Sarannya untuk sekolah dan untuk guru yaitu untuk lebih meningkatkan pendidikan karena merupakan bekal bagi siswa-siswi untuk melaksanakan praktek kerja di dunia nyata di lapangan maupun di industri. Yang berikut adalah untuk siswa-siswa sesama kita, yaitu sarannya adalah menjaga nama baik sekolah di perusahaan atau industri selama kita praktek, dan juga selalu menaati peraturan yang diberikan oleh pihak industri ataupun lapangan selama praktek. Dan yang terakhir adalah selalu mengerjakan segala sesuatu yang diberikan oleh manajer ataupun senior kita secara profesional. Baik, itu saja dari kami. Terima kasih, dan kami memberikan kesempatan kepada Bapak dan Ibu guru penguji kami untuk memberikan kritikan atas saran. Oke, baik. Ini Maria Yuliandro sama Yuliana Delantia ya. Telah kami perhatikan secara keseluruhan dari pemaparan presentasi kalian, jadi sudah sangat lengkap daripada informasi waktu dan tempat, juga informasi aktivitas yang ada di Ayana, juga uraian tugas kalian berdua di Departemen FB ya. Oke. Dan telah saya lihat di laporan kalian sudah sesuai dengan apa yang kalian jelaskan. Ya. Mungkin saya fokus ke bagian kesimpulan tadi ya. Kesimpulan tadi kan ada sebuah istilah server ya. Server itu apakah server yang dimaksud adalah sebuah mesin atau sebuah perangkat, atau server itu apa? Server itu orang, Kak. Server itu adalah dia yang menangani bill tamu dan segala keperluan dari tamu akan dipertugaskan kepada server. Server juga bisa dipercayakan kepada kami anak trainer tergantung dari pihak hotel. Oke, baik. Ya, terima kasih. Saya hanya mengetes saja ya. Karena server itu adalah sebuah nama alat perangkat teknologi ya, untuk penyimpanan atau pengendalian data di internet ya. Oke. Server itu dari kata serve ya. Serve itu kan pelayan ya, melayani. Server itu artinya pelayan. Oke. Lalu yang berikut, ya karena ini ada istilah-istilah baru, tentu akan menjadi suatu informasi baru bagi kami guru untuk nanti dikembangkan dalam kegiatan pembelajaran selanjutnya di sini. Closing bill itu maksudnya apa ya? Closing bill maksudnya ketika kita sudah memberikan billnya itu kepada tamu dan kita meng-closing billnya itu dengan cara memisahkan mana yang untuk tamunya, mana untuk bagian departemennya untuk disimpan sebagai bukti pembayaran bahwa itu sudah selesai, dan mana juga yang untuk disimpan di kasir sebagai tanda bukti untuk mendrop bill tersebut di bagian lain ya. Di bagian ini. Karena setiap hari atau setiap hari pemeriksaan bill itu selalu berjalan. Berarti bill itu ada berapa rangka berarti? Ada tiga. Ada 3.
Satunya ke tamu. Satunya warna pink untuk kasir sendiri, warna putihnya untuk tergantung. Kalau warna putihnya itu kalau runcas maka itu disimpan. Kalau untuk warna kuning itu kalau runcas dia hanya untuk disimpan untuk sebagai bukti. Sedangkan yang satunya karena tiga putih, kuning sama pink. Jika cash maka putih disimpan, kuning disimpan untuk kasih ke tamu. Sedangkan pinknya untuk ke server. Jika pembayarannya itu pakai kartu, kuningnya untuk simpan di server, putihnya untuk tamu, pinknya juga untuk server. Intinya pink ini selalu ada untuk pihak hotel. Pinknya. Iya. Ya, tapi yang putih itu akan diberikan kepada tamu. Ya, apabila tamu sesuai sudah jenis pembayaran lunas. mereka. No cost atau runcas ya. Oke. Baik, mungkin itu dan Ibu Sedis ada tambahan lagi. Ya, silakan Bu. Baik, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan kepada kalian. Yang pertama, karena tidak terjadi tidak sengaja maupun sengaja kerusakan barang, misalnya memecahkan gelas, piring dan lain sebagainya, yang dilakukan oleh kalian sebagai anak PKL ataupun senior, dan bagaimana cara pemecahannya untuk standar di Ayana? Baik Ibu, terima kasih untuk pertanyaannya. Untuk pemecahan barang seringkali kami terjadi karena itu ketidaksengajaan. Karena di Ayana Komodo polisi itu tim service yang polis. Jadi untuk penanganan masalahnya yaitu supaya tidak terjadi kesalahan dengan tim steward, jadi penanganannya itu ditulis nama barang yang pecah dan tanggalnya, begitu. Jadi yang membayar itu semua adalah manajer. Gaji manajer dipotong sesuai dengan list barang bulan ini, yang pecah-pecah apa saja akan dipotong gaji manajer. Baik Ibu, terima kasih. Berarti resiko dari manajer. Iya Ibu, makanya sering dibilang Ibu untuk anak PKL maupun staff untuk mohon jangan menjatuhkan barang gelas, terutama piring Bu, karena piring harganya itu 1 juta, untuk dikisik Ibu 1.850.000 untuk satu piring. Jadi Itu pun tergantung jenis piring Ibu. Jadi manajer sangat memohon. Saya tidak mau jadi manajer. Oke, baik. Terima kasih untuk jawabannya. Karena begini, mengapa saya memberikan pertanyaan seperti ini? Karena setiap hotel itu punya standarnya masing-masing untuk memecahkan masalah seperti itu. Jadi untuk Ayana seperti itu, mungkin hotel lain, Bintang Flores dan lain sebagainya mungkin beda. Itulah namanya setiap hotel itu punya standarnya masing-masing. Tidak bisa disamakan Ayana dengan hotel Meriora dan lain sebagainya. Oke. Baik, yang kedua, baik Rinca dan lain sebagainya. Tamu yang datang itu adalah cucunya, kakek, nenek, bapak, mama. Dalam standar pelayanannya itu seperti apa? Siapa yang lebih dahulu? Anak-anak. Iya. Terlebih lagi jika itu adalah balita, kita harus mempersiapkan baby chair, ya, supaya tidak terjadinya penumpahan makanan, dan siapkan juga peralatan untuk anak-anak. Usahakan anak-anak selalu diperhatikan terlebih dahulu, selalu diperhatikan lebih utama. Dan untuk pelayanan di Ayana Ibu, dari manajer saya kemarin, pelayanan di Ayana itu SOP-nya duluan perempuan baru laki-laki. Oh. Kalau jika ada anak kecil maka usahakan duluan anak kecil. Tapi kalau sesama laki-laki, mana yang lebih tua? Oh iya, baik, oke, baik. Terima kasih. Kemudian baik. Yang ke berikut, pernahkah seorang server atau waitress atau waiter diminta oleh tamu yang berkunjung ke sana, restoran khususnya yang makan atau minum, diminta oleh tamu untuk minum atau makan bersama dengan mereka? Pernah tidak? Kemudian seperti apa standar di sana? Tapi untuk menurut saya pribadi, saya belum pernah seperti itu. Tapi saya pernah ditawarkan oleh tamu. Ceritanya di Lampung saya pada saat
mau trip ke Kalong Ibu, tamunya tanya, di sini bestsellernya apa untuk tehnya? Saya bilang bestsellernya Bapak Pikila, karena di lagu saya hanya ada minuman. Mereka tawarkan, Mbak, hasilnya bagaimana? Saya bilang begini, mohon maaf Bapak, kebetulan saya di sini masih anak training dan saya juga bukan pecinta koktail. Dia bilang kita bertanya, Ibu, bagaimana saya memesan minuman dan kita minum bersama-sama dengan istri saya dan keluarga saya di sini. Saya menjawab, mohon maaf Bapak, SOP ini tidak dibolehkan untuk menyajikan. Karena kalau kami meminum bersama Bapak dan Ibu, otomatis kami akan kena masalah dan dipertanyakan, kenapa kamu mau? Atau nanti dipertanyakan begini, atau kamu yang paksa tamu ini untuk kamu minum bersama-sama mereka. Jadi secara pribadi jawabannya saya begitu Ibu, SOP di Ayana Kumut bukan begitu. Jadi tamunya, oh ya sudah Mbak. Tapi mereka memaksa Ibu, bagaimana kita minumnya di kamar saja supaya Mbak rasa minuman koktail yang ada di Ayana Kumut. Tetapi dengan rendah hati menjawab Ibu, saya takut karena masalah Bapak, karena saya juga masih training di sini, saya juga masih mau belajar, saya belum mau untuk dikenakan masalah oleh manajer saya. Saya mempunyai pertanyaan. Saya tahu tentu saja saat bekerja kita atau kalian sering mengalami komplain, baik komplain ringan maupun yang berat. Apabila ada tamu yang komplain mengenai makanan, contoh misalkan makanannya terlalu dingin, bagaimana standar menangani komplain seperti itu di Hotel Ayana? Baik, terima kasih. Pengalaman saya pribadi, Bu, misalnya makanan tersebut tadi lama datang, Bu, tamu meminta cancel. Jadi pembayarannya itu dimasukkan ke cash hospitality. Jadi nanti akan pada saat komplain, ada saat kolom komplain, jadi otomatis diketahui makanan tersebut lama datang. Jadi di situ akan diterapkan makanannya apa, jam berapa dipesan dan jam berapa di cancel. Jadi di situ server dan manajer tidak disalahkan. Terima kasih. Itu saja. Terima kasih Pak Alex. Baik, terima kasih Ibu Sidis untuk beberapa pertanyaan sebagai masukan maupun koreksi ya. Baik, terima kasih untuk presentasi kalian. Dari kami sudah mendapat poinnya dari awal sampai akhir.